kita bisa bertemu dalam rangka kajian Jumat pagi yang ke 180 ya? 78. 78. 78 ya, yang ke 78. Alhamdulillah, semoga ini tetap kita jalankan, kita pertahankan. Untuk itu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW serta para keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu Kanda Yunda, narasumber pagi ini yaitu Kanda Erlangga Mas Diana, beliau juga KBPI, dulu Jakarta Pusat ya Pak Erlangga ya. Ya, sama itu Pak Mujahid itu. Pak Mujahid ya, ini ketua PD Jakarta Pusat juga nih Pak Mujahid nih. Ya, Pak Mujahid ya. Baik, untuk itu saya seperti biasa, Pak Erlangga, sampai jam 6.45 itu biasanya penyampaian materi, sisanya ada dialog, tanya jawab dan lain-lain ya. Kalau memang masih ada waktu biasanya suka suka berlanjut itu, tapi kalau memang waktunya terbatas ya kita batasi sampai jam 7. Baik, Pak Erlangga, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suaranya kedengaran. Suaranya Pak Erlangga mungkin Di mute aja tuh. Halo? Enggak di mute. Itu kayaknya dari itunya. suaranya Pak, Pak Erlangga suaranya nggak terdengar. Ya, suaranya Halo? iya ya, bentar. ya. Halo? 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 Ya, Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alfa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami cintai, yang saya cintai ya kakak-kakak dari PBPI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui online untuk bisa kita saling bermuwajahah, saling tausiah satu sama lain ya, saling membangun silaturahmi ya untuk dapat kita menanamkan kasih sayang, tertanamlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanahi oleh Kak Maulana Sidik untuk bisa menyampaikan beberapa hal karena saya sekarang banyak berkecimpung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya bersama ya para tokoh-tokoh Islam ya yang ada ya, selain dari PII ada Muhammadiyah, ada NU dan lain sebagainya, dan juga sekarang wamennya dari Persis juga ya. Selain Muhammadiyah ada Persis. Jadi wamen dari Persis itu Pak Profesor Atib ya. Jadi para kakak semuanya ya, kita bahas terkait soal desain pendidikan ya. Kalau saya lihat bahwa kita sudah merdeka kurang lebih sekitar
berapa tahun ya? Ada 78 tahun ya. 78 tahun, tapi kemudian pendidikan kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga memang mereka merdekanya belakangan dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa kita masih jauh tertinggal? Karena desain pendidikan kita itu mengalami apa eh, apa satu salah desain, ya. Kalau kita bisa satu kesalahan, meskipun ini sebenarnya adalah ijtihad dari para tokoh, tapi memang selama ini sejak zaman Orde Lama sampai dengan Orde Baru, ya, itu banyak intervensi pendidikan sampai dengan Orde yang sampai sekarang juga intervensi pendidikan justru banyak diacu atau kita mengacu kepada negara-negara yang yang notabene punya karakteristik, ya, karakteristik aliran, ya, pendidikannya aliran pendidikan administratif dibandingkan dengan aliran pendidikan yang kualitatif, ya. Yang saya maksud dengan aliran pendidikan administratif lebih ke arah kita mengacu ke negara-negara barat dibandingkan dengan kita mengembangkan acuan pendidikan tersendiri. Kita memang sekarang ada dikotomi antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal, pendidikan umum dengan pendidikan pesantren, semacam ada dikotomi semacam itu. Dan kita seringkali berjuang bersama-sama memperjuangkan pendidikan keagamaan, tetapi kemudian kita punya banyak keterbatasan untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelompok generasi muda yang berdasarkan pada bidang keagamaan. Dulu ada pendidikan gontor yang kemudian berseberangan atau tidak diakui pendidikannya di birokrasi. Jadi mereka lulus dari gontor tapi kemudian mereka susah masuk ke birokrasi. Sehingga kemudian banyak birokrasi yang dikuasai oleh mereka yang berasal dari pendidikan-pendidikan umum, tapi pendidikan umum ini tidak dirancang sedemikian rupa untuk bisa membangun karakter, membangun kemampuan, ya, manajemen, kemampuan manajerial di dalam mengembangkan pendidikan, lebih kepada pendidikan administratif yang dikuasai oleh aliran pendidikan ke barat, ya. Kalau kita berdasarkan pada bagaimana kajian, ya, kalau kita mengkaji bagaimana Rasulullah mengembangkan pendidikan, kan sebenarnya tu'allimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun, bahwa kita menyampaikan apa yang ada di dalam Alkitab atau yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian kita juga senantiasa tadrusun. Tetapi apakah itu bisa dijadikan sebagai rujukan paling utama? Iya, rujukan paling utama, tetapi kan kemudian kita harus mampu untuk bisa mengimplementasikan bagaimana ayat tersebut untuk bisa kita implementasikan. Cara untuk mengimplementasikan ketika di zaman Rasulullah, caranya ya memang kita kan kaifiatul ibadah, kaifiatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ibadah di dalam pendidikan kita juga harus bisa mengacu kepada Rasulullah. Ya, esensi atau nilai-nilainya adalah nilai-nilai yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bagaimana membangun metodologi pendidikan Islam itu dengan cara apa? Dengan cara membangun sanad, membangun referensi. Referensi yang mana? Referensi yang terbaik. Nah, oleh karena itu kalau kita mengacu kepada hadis-hadis, maka hadis-hadis yang bagus adalah hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang mengacu langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau misalnya urutan dari hadis yang terbaik kan urutan hadis yang mutafakun alaih, yang betul-betul yang secara metodologis ya dilakukan penelitian secara akurat, secara baik, secara kualitatif, yaitu adalah Bukhari dan Muslim, ya.
yang memang metodologi Imam Bukhari begitu sangat ketat ya, melakukan penelitian hadis ya, walaupun jauh tetapi harus bertemu dengan orangnya kan gitu, walaupun juga di dalam satu zaman ya. Jadi kemudian muttafaqun alaih, kemudian urutannya Bukhari dan kemudian Muslim ya. Jadi bagaimana Rasulullah mengembangkan pendidikan, pakai pendidikannya adalah pendidikan yang pakai halakoh, pakai sistem halakoh. Itu adalah lingkaran, adalah metodologi pendidikan yang betul-betul langsung bersentuhan dengan orangnya, dengan referensinya ya. Oleh karena itu kemudian ini yang agak jauh ya, barangkali jauh dari bagaimana kita metodologi pendidikan yang kita kembangkan seperti yang ada sekarang. Nah ini sebenarnya dikembangkan oleh Jepang ya. Jepang itu dia mengacu bagaimana mengembangkan mengembangkan pendidikan itu. Yang pertama adalah bangun karakter. Rasulullah membangun ya pendidikan adalah yang paling utama adalah namanya tarbiyatul ailiyah ya, tarbiyah yang dikembangkan di dalam keluarga. Dan di Jepang betul-betul tarbiyatul ailiyah, walaupun sekarang terjadi deviasi juga ya. Tapi yang jelas ailiyah yang dikembangkan adalah ailiyah pengembangan karakter. Bagaimana kedekatan orang tua dengan anak, bagaimana karakter anak dibangun dengan kejujuran, dengan sikap semangat, dengan sikap punya visi ke depan, bagaimana harus menguasai konten dan menguasai berbagai macam. Tapi yang paling utama adalah karakter sabar, karakter ingin tahu, karakter jujur ya. Dan itu ada dikembangkan oleh Jepang. Nah, yang mengembangkan itu semua langsung siapa? Langsung adalah kaisar. Ya, kaisar. Oleh karena itu kita masih terasa juga bagaimana sikap atau karakteristik orang Jepang sekarang. Dan itu yang mengembangkan kaisar. Kaisar melalui siapa? Langsung dia melakukan training for trainers atau melakukan bagaimana guru itu menjadi pusat karakter. Jadi seperti kalau kita ini kan adalah hadis berjalan atau Al-Quran berjalan, ya itu adalah guru. Nah sekarang juga sebenarnya kalau kita metodologi pendidikan Islam itu sebenarnya harus kita mengacu kepada guru atau kepada ustadz ya, atau kepada kiai ya yang setiap daerah kan masing-masing istilahnya berbeda-beda. Nah ini yang harus betul-betul atau yang tertinggal atau mulai tertinggal kita sekarang. Makanya banyak terjadi deviasi karakter, deviasi akhlak yang terjadi pada guru. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang tidak didesain secara keseluruhan ya bagaimana sistem pendidikan yang dikembangkan, termasuk sistem politik dan juga sistem ekonomi dan juga sistem sosial. Karena apa? Karena guru juga terpengaruh, misalnya sekarang gajinya sangat kecil, lalu kemudian fenomena yang ada di sekitarnya memaksa ya para guru ya harus tersentuh pada materialisme ya. Lalu kemudian karakter guru juga tidak langsung mengacu kepada referensi yang paling utama. Referensi paling utama siapa? Tokoh. Tokohnya siapa? Tokoh harus adalah tokoh negara. Tokoh negara kita yang pada level pimpinan paling atas juga susah untuk dijadikan sebagai referensi atau sebagai contoh. Ya. Kalau di zaman Rasulullah memang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ada terjadi pertemuan langsung dengan Rasulullah, makanya beruswahnya juga bisa langsung terasakan. Kalau kita barangkali mungkin sekarang beruswah kepada Rasulullah agak banyak tantangan kiri, tantangan kanan ya. Ya kita ingin mengacu kepada Rasulullah tapi kemudian tidak dapat supporting atau kurang tersupport oleh
oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kita punya anak ya. Setiap anak kan karakteristiknya berbeda-beda. Tetapi kita ingin punya cita-cita anak-anak yang baik, anak yang berkarakter, anak yang soleh. Nah, seringkali kita melihat anak yang soleh itu di masyarakat kita adalah anak yang memberi kepada orang tua. Nah, yang memberi ya, artinya itu kan dalam konteks materi. Jadi kalau anak yang tidak memberi, ya itu adalah tidak memberi secara materi adalah kurang soleh, walaupun mungkin juga ikut membantu, ikut berkasih sayang dengan orang tua. Nah, kesadaran orang tua melihat karakter sebagai anak soleh itu yang kemudian agak sedikit berbeda yang muncul di masyarakat kita yang ada kita sekarang ini. Nah, sehingga kemudian ini kenapa ini bisa terjadi, karena masyarakat kita sudah bergeser kepada masyarakat yang materialistik atau materialisme yang sudah menguasai atau yang sudah mengarahkan, membimbing kita di dalam memaksa kita ya untuk mengalami proses deviasi yang terjadi pada kita. Orang melihat kesuksesan yang ada sekarang diukur pada materi, seberapa banyak materi yang dimiliki oleh seseorang, ya. Lalu kemudian dia dianggap sukses. Bukan bagaimana sukses itu memiliki karakter keteladanan yang ada di masyarakat kita. Tapi keteladanan itu saja tidak cukup. Karena apa? Keteladanan ya, itu harus disertai dengan keteladanan materi. Oleh karena itu, ya sekarang sistem politik kita sehebat apapun juga kiai atau ustadz yang punya karakter yang bagus, tapi juga mereka banyak tidak diikuti kalau untuk pemilihan umum, pemilihan presiden atau pemilihan wakil presiden, pemilihan DPR RI atau DPRD. Sehingga kemudian sekarang orang terpengaruh kepada materialisme, tergantung berapa banyak dorongan amplop yang diberikan oleh calon kepada masyarakat kita. Memang ini sudah bukan agak lagi ya, sudah parah ya, sistem sosial kita ya, sistem politik kita yang juga tidak mendukung, tidak menunjang untuk pengembangan karakter anak-anak generasi muda di masa yang akan datang. Lalu kemudian saya lihat misalnya gini, sekarang anak-anak ya, kalau kita lihat melakukan perbandingan ya, di beberapa negara ya, misalnya di Australia atau di Amerika atau di negara-negara timur ya, negara timur seperti Jepang, Korea, kemudian di negara-negara Timur Tengah juga. Negara Timur Tengah juga masih atau sekarang barangkali mungkin terpengaruh oleh pendidikan Barat juga. Jadi sekarang kita memang perlu mengkonstruksikan atau mendesain pendidikan yang memang paling utama pada siapa, yang memang pada keluarga. Nah, peran dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada sekarang juga seringkali lembaga pendidikan juga akan bisa eksis ya, atau akan terus maju kalau memang fasilitas dan sarana prasarana bagus berkembang ya. Ini yang kita lihat yang ada sekarang ini ya. Nah, kita lihat gini, orang seringkali sekolah itu untuk tujuannya apa? Bukan untuk mengembangkan karakter dan meningkatkan keilmuan, tetapi bagaimana sekolah itu supaya bisa dapat pekerjaan. Itu kan yang tertanam di sebagian masyarakat kita gitu, supaya dapat pekerjaan yang bagus, supaya dapat naik level sosialnya ke level sosial yang lebih tinggi. Ya, itu terjadi pada tahun 70-an, tahun 80-an dan juga tahun 90-an, walaupun sekarang terjadi penurunan arah persepsi orang
menyekolahkan anak tidak 100% atau tidak mayoritas untuk bisa kebekerjaan ke arah yang lebih baik, walaupun itu mayoritas masih seperti itu. Tapi yang semestinya yang harus dikembangkan oleh negara adalah bagaimana pengembangan pendidikan itu jangan sangat materialistik, tapi pengembangan pendidikan itu adalah pengembangan karakter. Nah, oleh karena itu kalau sekarang di Jepang, industri-industri yang mereka mau menerima tenaga kerja itu adalah industri yang menerima anak-anak yang berkarakter, ya, jujur, ya, semangat, sabar, selalu komunikatif, ya, lalu kemudian mengetahui lingkungan dan kemudian selalu membantu orang lain yang ada di sekitarnya. Yang itu yang industri yang ada di Jepang. Kalau soal pemahaman, keterampilan, segala macam semua kami bisa kembangkan itu. Yang penting bagaimana karakter itu betul-betul cocok dengan kebutuhan industri. Nah, ini yang kemudian tenaga kerja kita ya atau anak-anak kita yang sudah lulus ya, contoh misalnya SMK itu setiap tahun itu meluluskan 1,6 juta orang, 1,5 juta orang. Lalu kemudian SMA sekitar 1,6 juta orang setiap tahun. Lalu kemudian dari perguruan tinggi meluluskan sekitar 2,3 juta orang. Jadi sekitar 6 atau 7 juta ya orang ya atau 5,2 juta orang setiap tahun itu mereka lulus dari sekolah. Lalu kemudian mereka harus bekerja, tapi kemudian tidak ada industri yang bisa mengcover. Industri manufaktur tidak cukup. Lalu industri rumah tangga juga itu juga terseok-seok daya tahan industrinya. Lalu kemudian dunia wirausaha juga mereka juga tidak disiapkan untuk terjun ke dunia usaha. Nah, ini desainnya seperti apa? Nah, ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama dan tanggung jawab negara bagaimana memberikan solusi terhadap kebekerjaan. Lalu hal-hal apa yang kemudian yang harus kita kembangkan? Ya kita harus mengacu kepada ya bagaimana Rasulullah SAW mengembang kan di zaman Rasul juga tidak semuanya orang masuk ke dunia usaha. Dunia usaha hanya ada beberapa orang ya yang beberapa orang yang bagus, yang berkembang, yang walaupun dalam waktu singkat bisa menguasai dunia perputaran uang ya, seperti Abdurrahman bin Auf ya, seperti Utsman ya, seperti Abu Bakar. Tetapi sebenarnya Utsman, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, tapi kan yang muncul adalah karakternya dulu ya, baru kemudian kewirausahaannya atau kebisnisannya itu yang kemudian dia bisa memberikan efek yang luar biasa untuk apa? Untuk dakwah ya, untuk jihad ya. Lalu kemudian untuk yang dimaksud dengan dakwah dan jihad itu kan ada pengertian yang lebih luas lagi. Jadi tidak, atau barangkali mungkin kita lihat sekarang orang Palestina itu sebenarnya adalah orang yang punya kemampuan berwirausaha yang tinggi dan memang daerahnya juga daerah yang bagus. Sekarang saja dihancurkan oleh Amerika, oleh Israel. Ya, tapi sebenarnya orang Palestina itu punya kemampuan wirausaha yang bagus. Makanya kemudian karakter orang Palestina yang independen, yang berkarakter itu tidak mudah ya dipengaruhi, tidak mudah dijual. Yang sebenarnya ini bisa kita acu juga bagaimana orang Palestina berkarakter ya. Walaupun ya kita punya keyakinan bahwa nanti ketika perang di akhir zaman adalah berada dari daerah Syam ya. Daerah Syam ya berarti di daerah Palestina, daerah Syria, daerah Irak ya. Ya, jadi itu berawal dari sana nanti kemudian perang di akhir zaman. Nah, ini tapi tentu kan perang di akhir zaman di daerah itu ada tentu pendidikan yang betul-betul berkarakter ya, mengembangkan karakter. Nah, makanya kita memang tidak boleh
tergiur oleh bahwa pendidikan itu mencapai harus mereka bisa doktor yang hebat, yang bisa menjadi profesor, yang bisa menjadi dirut, bisa menjadi direktur, bisa memiliki pendapatan yang sangat tinggi, luar biasa. Ya, kalau pendapatan itu kan tergantung pada negara, ya, atau tergantung pada daerah-daerah tertentu yang, kalau misalnya daerah masih daerah yang developing countries, ya, daerah-daerah yang masih berkembang kan tentu income per kapitanya juga masih sangat terbatas. Walaupun nanti juga misalnya dulu Malaysia kan masuk di dalam developing countries. Ya, sekarang kan income per kapita Malaysia sudah 15.000 US dollar. Indonesia ya hanya mencapai 5.000. Padahal Indonesia kan dulu jadi referensi pendidikan buat Malaysia. Nah, kenapa begitu? Karena Indonesia tidak mengembangkan bagaimana pendidikan karakter dan kemudian bagaimana pendidikan itu tidak menjadi acuan yang paling utama di dalam pengembangan bangsa ya ke depan. Yang terjadi adalah apa? Ya, yang terjadi adalah bagaimana sistem pendidikan yang terjadi di dikotomi antara pendidikan formal, pendidikan umum dengan pendidikan agama. Jadi kalau yang namanya pendidikan berkarakter harus masuk di dalam pendidikan agama. Karena yang mengajarkan karakter adalah pendidikan agama. Nah, misalnya kan kita pendidikan agama ada seminari, ada pesantren atau ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ya, lalu kemudian Universitas Islam, ya. Tapi kan sebenarnya itu hampir tidak ada perbedaannya. Perbedaannya barangkali cuma mungkin memahami tentang bahwa pendidikan Islam belajar bahasa Arab atau belajar tentang hadis, belajar tentang Quran, tapi itu lebih ke arah generik, lebih ke arah ada performa, lebih ke arah hanya tampilan di atas atau di permukaan, ya tidak begitu mendalam. Misalnya saja lulusan dari pesantren, apakah kita bisa jamin bahwa mereka berkarakter? Itu juga yang menjadi sebuah pertanyaan. Atau apakah lulusan pesantren itu bisa berbahasa Arab? Ya, karena sumber yang ada itu Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, ya, sehingga kemudian Al-Quran itu betul-betul dapat dipelajari dan dapat dipahami. Nah, apakah lulusan pesantren itu misalnya kita mengacu bagaimana mengembangkan karakter, apakah betul-betul lulusan pesantren itu setiap anak pesantren, lulusan pesantren mengajar ngaji kepada orang yang ada di sekitarnya? Apakah itu menjadi tujuan juga kalau misalnya kita berbasis pada pendidikan agama? Mestinya kan kita mengacu bahwa setiap anak-anak lulusan pesantren itu melakukan pembinaan ya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, ngajar ngaji. Seperti kita di zaman dulu waktu kita masih kecil, kita diajarin ngaji ya oleh orang tua yang mengerti tentang bacaan Quran, meskipun memang untuk pengembangan yang lebih lanjut ya tidak ada di sekitar lingkungan kita, tapi bisa masuk ke dunia pesantren. Nah, ini yang kiprah dari pendidikan para ulama-ulama kita memang bagus ya di zaman dulu. Para ulama kita kan mereka bikin surah, bikin pesantren kecil-kecil, pesantren salafiyah, ya kan. Mereka muridnya hanya sedikit, kecil, nggak banyak. Lalu kemudian anak-anak yang masuk ke pesantren itu tidak ditarif bayaran, tapi justru pokoknya masuk aja. Lalu kemudian mereka hidup dari situ. Makanya para kiainya juga mengajarkan, memberdayakan anak-anak para santrinya juga dengan sumber daya yang ada di pesantren itu. Tapi memang terjadi deviasi. Lalu kemudian sistem pesantren adalah sistem pesantren modern, yang pengertian modern sekarang adalah pengertian modern yang
betul-betul mengadopsi sedikit banyak pendidikan Barat, ya. Tapi kurang mendalami bagaimana ya pengembangan karakter, ya memberikan keterampilan, kemampuan komunikasi, kemampuan beradaptasi. Kalau di zaman dulu barangkali mungkin kita lihat bahwa para kiai punya karakter, mereka masuk ke surau, masuk ke pesantren, diajarkan tentang bagaimana mereka punya kemampuan adaptasi yang tinggi, punya karakter yang kuat untuk bisa apa? Untuk senantiasa mereka berdakwah, gitu ya. Berdakwah kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan kalau di zaman dulu bahwa para kiai akan menjadi referensi, orang sakit apapun juga datang ke kiai, ya, selain mereka minta belajar Al-Quran kepada para kiai, ya. Jadi kiai betul-betul jadikan referensi segala hal, bahkan dijadikan sebagai teladan, ya, di masyarakat ketika di zaman itu. Memang sekarang terjadi banyak deviasi. Nah, ini barangkali dengan KBPI barangkali bisa kita merekonstruksi ulang bagaimana sistem, ya, pendidikan yang mengacu kepada sistem pendidikan yang kualitatif, tidak pakai sistem pendidikan yang administratif yang sekarang dikembangkan di masyarakat kita, termasuk lembaga pendidikan Islam, ya. Misalnya sekolah-sekolah pesantren-pesantren Islam modern lebih punya persepsi Islam modern adalah Islam yang kaya, ya, Islam yang modern yang orientasinya apa? Orientasi global, tapi siapa yang mempengaruhi globalisasi? Ya tentu adalah negara-negara Barat. Jadi globalisasi atau Islam global atau anak-anak diajarkan kepada global itu mestinya kan diasumsikan bahwa mereka punya kemampuan, keterampilan untuk pergaulan internasional. Kemampuan bahasanya bagus, tetapi karakternya tetap karakter sebagai seorang Muslim, ya. Lalu kemudian bisa mengadopsi berbagai macam konten teknologi yang sudah orang banyak kuasai. Lalu kemudian ketika kembali ke Indonesia mestinya ini sebenarnya bagus ketika di zaman Pak Habibie, tapi Pak Habibie kan tidak terlalu lama menjadi presiden, ya. Lalu kemudian dihancurkan oleh kelompok Amerika. Karena yang menghancurkan Pak Habibie, yang menjatuhkan Pak Habibie itu adalah orang Amerika, ya. Termasuk Sri Mulyani juga yang dulu sangat kritis terhadap Pak Habibie, kebijakan Pak Habibie, ya karena memang ya terpengaruh oleh pola-pola pikir, ya, dan informasi yang dikembangkan, yang diintervensi. Amerika itu kan pandai untuk bisa memainkan isu, menginfiltrasi berbagai macam kalangan, termasuk kalangan akademisi, untuk bisa menghancurkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik yang ada. Waktu jatuhnya Pak Karno juga itu intervensi dari Amerika juga. Jatuhnya Pak Harto intervensi dari Amerika, termasuk juga jatuhnya Pak Habibie juga, ya. Jadi itu yang kita prihatin. Kenapa? Karena memang kita, ya, antar tokoh itu barangkali apakah ini karena memang punya persepsi pendidikannya yang berbeda, persepsi Islamnya yang memang berbeda-beda, ataukah karena kurang silaturahmi, ya, atau barangkali mungkin silaturahmi itu kan juga bisa sama-sama untuk bisa mengembangkan atau membangun kesadaran bersama untuk bisa kita membangun negara ini ke arah yang lebih baik. Nah, situasi pendidikan yang ada sekarang memang kita harus kaji ulang, kita rekonstruksi ulang, kita buat grand design ulang bersama siapa? Bersama para tokoh misalnya organisasi yang bagus di kita, yang bagus berkembang itu kan PBPI, HMI, PMI. Antara HMI sama PMI nggak pernah kompak juga, ya. Atau kita juga mungkin PII dengan PMI silaturahmi juga mungkin kurang juga, sehingga kemudian dengan Persis, dengan Al-Irsyad, ya. Barangkali mungkin organisasi-organisasi ini, ya, kita PBPI juga perlu mengembangkan tahap pertama, barangkali mungkin silaturahmi yang intensif dulu sekarang untuk bisa
mengkonstruksikan ya pendidikan terutama kelompok milenial. Sekarang kan kelompok milenial ini kelompok yang ayam sayur nih ya. Kelompok strawberry ya, kelompok yang lalu kemudian maunya senang-senang ya, tidak punya daya juang yang tinggi. Ini juga sangat berbahaya, apalagi Indonesia tahun 2030 booming kependudukan ya yang luar biasa. Kalau kita tidak mampu untuk menangani ya kelompok kelompok Z ya atau Gen Z ini, ya kita akan negara akan terbebani dan kemudian negara nggak akan bisa menyelesaikan persoalannya sendiri karena generasi mudanya tidak bisa mengcover. Barangkali mungkin PBPI bisa mengkonstruksikan bagaimana mendesain ya pendidikan. Kita terlambat ya, asal kita memulai pendidikan itu berbasis pada pengembangan karakter. Nah, Jepang sekarang anak-anak Jepang itu dididik sejak TK, itu dididik tentang kejujuran, dididik tentang kasih sayang, dididik tentang kesabaran, dididik tentang semangat, dididik tentang peduli terhadap lingkungan, betul-betul karakter yang dikembangkan ya, dididik saling mengasihi ya, saling memaafkan. Di kita makanya di Jepang itu kan lebih ke arah pengembangan kebersamaan. Kalau di luar negeri di Amerika daya saing yang dikembangkan. Kalau di Jepang adalah kerjasama ya. Memang ada senioritas ya. Ya, memang penting juga senioritas, junioritas penting. Itu kan sebenarnya ada terjadi transformasi, asal tidak terjadi penyimpangan. Bagaimana senior mengajarkan tentang ketidakbaikan kepada juniornya, tapi mengajarkan terhadap kebaikan kepada junior. Jangan seperti yang ada sekarang ya, di Fakultas Kedokteran misalnya itu terjadi senioritas junioritas, tapi terjadi eksploitasi, terjadi anak junior harus melayani senior hal-hal yang tidak baik. Misalnya harus mendukung materi ya, terutama untuk dokter-dokter spesialis. Itu harus sekarang orang yang masuk ke spesialis itu harus yang kaya. Kalau yang tidak kaya nggak bisa masuk spesialis. Itu karena apa? Karena senior-seniornya juga begitu. Orang masuk ke kedokteran juga mahal. Nah, ini barangkali mungkin sekarang ada beda dengan Turki. Turki itu masuk fakultas kedokteran sangat murah. Ya, lebih murah daripada orang kuliah di Fakultas Ilmu Sosial atau Ilmu Ekonomi di UI atau di Indonesia. Ya, di Turki semacam itu ya. Jadi makanya sekarang ke Turki anak-anak Fakultas Kedokteran yang kuliah di kedokteran tuh sekarang mulai banyak ya, sangat lebih dominan. Nah, ini barangkali mungkin Turki juga bisa jadikan sebagai acuan kita ya, untuk bagaimana dari aspek pendidikan di Turki itu jauh lebih established, lebih mapan. Ya, kita bisa juga mengacu ke Turki, lalu kemudian Turki juga mengembangkan sanad pendidikan juga. Ya, itu juga bagus. Lalu sekarang Turki nggak mau teraneksasi atau terkooptasi oleh Amerika dan Eropa. Makanya teknologi militer juga Turki mengembangkan sendiri, dan bahkan nanti ke depan juga bersama-sama dengan Pak Prabowo juga mengembangkan teknologi. Ya, Pak Prabowo sekarang juga bersama-sama secara diam-diam untuk mengembangkan teknologi militer dengan Turki. Ya, jadi ini sebenarnya Turki jauh lebih leading juga, hampir mirip dengan Iran, dan yang bisa juga menjadi pesaing negara-negara yang lain, negara-negara Eropa yang lain. Sebenarnya Turki, walaupun itu pasti dihambat, ya, memang harus berdiam diri. Pakistan dihancurkan juga pengembangan teknologi militernya oleh Amerika, ya, karena apa? Yang susah kalau misalnya Pakistan punya, dulu waktu zaman Ziaul Haq ya, agak betul-betul Pakistan luar biasa pengembangan teknologi militernya. Tapi memang ini barangkali mungkin
desain pendidikan kita ke depan. Kalau kita tidak mendesain pendidikan yang baik akan menjadi beban, terutama beban negara nanti karena mayoritas kita adalah mayoritas Muslim, dan kalaupun tidak jadi beban negara akan menjadi gampang dieksploitasi oleh umat yang lain, ya. Kelompok Muslim hanya dijadikan sebagai blue collar, ya, kelompok masyarakat kelas bawah, ya. Jadi tidak memainkan peran pada peranan pada level menengah dan atas, terutama pada level sangat atas. Nah, ini barangkali mungkin yang harus kita kembangkan bersama-sama dengan kita bersama-sama, ya. Memang pengajian itu penting. Pendidikan itu kan sebenarnya adalah pengajian. Ya, pendidikan itu sebenarnya pengajian. Kita seringkali yang namanya pengajian itu lebih ke arah bagaimana kita ada ada guru di sekitar kita, lebih ke arah spiritual, ya. Lalu kemudian kontekstualisasi pengajian kita juga seringkali tidak ke arah yang lebih extended, ya, lebih kita perluas dengan tema-tema yang ada di sekitar kita yang harus kita kembangkan bersama-sama. Barangkali mungkin itu yang harus kita kembangkan bersama-sama, ya. Kita organisasi PII, ya, memang ini sangat terkenal organisasi yang tingkat militansi yang tinggi. Memang di masa-masa yang lalu, ya, mengubah mindset itu ada di PII, berbeda dengan HMI. HMI lebih ke arah pengembangan kemampuan manajerial dan lobby, ya. Saya juga kan di HMI juga, jadi lalu tapi di PII memang pengembangan karakter lebih kuat dan memang mengubah karakter terutama untuk anak-anak SMA, ya, atau SMK di masa-masa yang lalu, ya. Dan barangkali mungkin juga sekarang bisa kita terus pertahankan semacam itu, tapi memang kontekstualisasi pendidikan pengembangan atau pelatihan yang dikembangkan oleh PII juga memang harus lebih kontekstual, ya, supaya PII juga tidak terkooptasi oleh dunia, ya. Kita contoh misalnya kelompok atau misalnya alumni, ya, atau para kader-kader yang sudah dikembangkan atau yang sudah ikut, itu memang harus kita fasilitas juga untuk pengembangan diri. Kalau misalnya ada orang yang memang mau menjadi ustadz, kita harus kembangkan sebagai ustadz yang bagus, tapi ustadznya jangan hanya ustadz yang tapi harus juga dikembangkan ekonominya juga. Karena di zaman Rasulullah, ya, para ustadz, Abu Bakar ustadz, tapi sundukuna jayubuna, apa yang dia sebarkan dakwahnya juga menggunakan dana pribadi. Utsman juga begitu. Utsman seperti itu. Lalu kemudian Umar juga seperti itu. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah, ya, hijrah ke Madinah, ya. Lalu kemudian dalam waktu yang pokoknya harta kekayaannya kan semua ditinggalkan di Mekah. Tapi dalam waktu 2 tahun, ya, dia bisa menjadi pengusaha lagi. Sepertiga perputaran uang di Jazirah Arab dia kuasai. Walaupun dia dikasih ketika ta'khi, ya, ketika waktu mau dikasih harta juga nggak mau dibagi-bagi, tapi hanya ingin ditunjuk di mana letak pasar. Artinya dia betul-betul ingin memahami tentang karakteristik ekonomi, ya, yang ada di itu, dan dia memang punya muyul, yang punya orientasi yang memang bagus, punya keterampilan bagus di bidang dunia usaha. Dan itu sebenarnya orang semacam Abdurrahman bin Auf harus menjadi bapak angkat, menjadi rujukan tempat magang mestinya, atau Rasulullah juga magang
temannya menjadi orang yang, tapi kan sebenarnya kuncinya adalah karakter. Abdurrahman bin Auf kuncinya karakter, Abu Bakar juga karakter, Utsman juga karakter. Jadi perang itu didanai oleh para sahabat. Tidak minta-minta sama pihak yang lain, tidak minta sumbangan dari luar negeri kan gitu ya. Kira-kira itu yang mungkin mudah-mudahan ini sudah 3/4 jam saya menyampaikan, mudah-mudahan ya ada manfaatnya ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Erlangga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan satu pencerahan baru lagi tentang masalah pendidikan berkarakter. Memang Jepang ketika kalah perang dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, maka yang diprioritaskan adalah guru. Nah, guru menjadi ujung tombak untuk perubahan suatu bangsa yang memang menjadi satu prioritas yang harus dikembangkan. Akan tapi Pak Erlangga di Indonesia ini, di kita ini kreatif ya, bukan untuk mengajar dan pengembangan metodologi pengajaran. Begitu juga para dosen ya, sibuk nih Pak Abdul Wahid ini, Pak Dubes ini juga sibuk untuk mengejar JAPUNG ya, jabatan fungsional ya. Jadi setiap semester isi BKD terus ya, jadi lupa soal materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah KBPI ini Pak Erlangga sudah mulai merintis lembaga-lembaga pendidikan di beberapa provinsi, sudah mendirikan sekolah-sekolah, ada SMP, ada SMA. Mudah-mudahan Pak Erlangga nanti bisa terlibat dalam penyusunan metodologi dan kurikulum di KBPI untuk dikembangkan ke arah pendidikan yang berkarakter. Ya, selama ini kita hanya mengenal Pak Sofyan Jalil yang selalu menggembar-gemborkan tentang pendidikan berkarakter. Nah, sekarang insya Allah KBPI bukan saja menggembar-gemborkan, tetapi sudah mulai untuk merintis lembaga-lembaga pendidikan yang mudah-mudahan ke depan bisa menjadi contoh dan bisa menjadi ujung tombak dalam pendidikan Indonesia. Baik, yang mulai ber-raise hand tadi Pak Slamet Raharja, Pak Abdul Wahid, dan Pak Jahrawi. Silakan Pak Slamet Raharja. Amir Faisal, Kak Ahmad. Ya, yang raise hand dulu nih. Ya, silakan Pak Slamet Raharja yang duluan dulu ya. Kita antri. Silakan Pak Slamet, mohon buka kameranya. Pak Slamet. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Pak Abdul Wahid. Silakan Pak Dubes. Ya, salam kenal Pak Erlangga. Terima kasih atas pencerahannya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga ini sepertinya betul-betul penuh penghayatan ya, dari betul-betul merefleksikan realitas yang sedang terjadi ya. Jadi memang satu azmah ta'lim wa tarbiyah. Jadi kita sedang mengalami krisis ya yang luar biasa. Ya, sampai kita itu hampir putus asa ya. Ya, bagaimana merubah dan dari mana kita harus memulai ya. Karena kita mengharapkan pemerintah sepertinya nggak bisa diharapkan ya. Jadi saya kebetulan 5 tahun jadi staf khusus Menristek Dikti ya. Zamannya Prof. Nasir gitu. Jadi kalau rektor, ini belum kenal sama Pak Erlangga saya, tapi kalau rektornya UI, rektor ITB semuanya sahabat karib semua. Itu yang memang bikin pusing ya. Tapi kan Al-Quran itu kan selalu memberikan solusi ya. Jadi solusi ya, karena Islam itu kan solihun likul zaman wal makan. Sesuai, cocok ya, setiap kapanpun, dimanapun. Cuman persyaratannya kita harus memahami Al-Quran. Asal kita mengikuti. Karena memang ada jaminan dari Al-Quran itu sendiri. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kalau kamu ikut petunjuk Al-Quran, kamu tidak akan salah langkah. Dan kamu tidak akan terpuruk. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Itu Al-Quran. Barang sampai ikuti petunjuk, kamu akan dibebaskan dari ketakutan, kecemasan, keraguan, dan macam-macam.
Nah, oleh karena itu, untung ada ayat itu. Saya terus terang sudah paralisis, sudah lumpuh, sudah powerless, ya, sudah apa itu putus asa, ya, karena melihat realitas itu, wah berat sekali gitu loh. Karena apa? Tidak memberikan contoh, ya. Jadi misalnya para dirjen, irjen, ya. Saya ini kan apa itu staf khusus Menristek Dikti, ya, 5 tahun, ya. Jadi saya kenal dekat itu, dan saya pernah sampai saking dari apa itu jengkelnya, saya bilang ke Pak Menteri, Prof. Nasir waktu itu, Pak Menteri itu, saya berani taruhan, gitu. Apa Mas? Gitu. Kalau Dikti ini tidur semua pejabatnya itu, tidur aja, nggak usah kerja, malah maju semua, malah lebih maju. Lu kok begitu ya? Nggak bisa dong. Ya karena yang dikerjakan itu bukan memajukan tapi menghambat, nakut-nakutin, tidak memberikan contoh gitu. Jadi abuse and misuse of power, menyalahgunakan. Nah, gitu loh. Nah, jadi ini makanya apa? Dan saya sudah membuktikan, ya, waktu saya diangkat jadi konjen, ya apa itu jadi duta besar begitu, ya. Alhamdulillah, ya, apa itu ya apa perdagangan itu 100%, 200% gitu loh. Nah, banyak orang yang tanya, termasuk Mari Pangestu gitu ya waktu saya jadi duta besar, dan saya bilang ke Pak Hasan Yudayuda gitu, sebetulnya apa masalah kepemimpinan, dan kepemimpinan itu adalah masalah contoh keteladanan. Jadi ada apa itu apa integritas, kesatuan antara ucapan dan tindakan. Nah, sekarang ini kan tidak gitu loh. Oke, Jadi kita baik, menganjurkan misalnya jujur tapi tidak jujur. Nah, ini oleh karena itu mungkin memang saya berharap tadi apa yang disampaikan oleh Kang Erlangga, ya, kita harus ya mulai dari ya mungkin KBPI itu aja, ya gitu. Kita nggak perlu berharap, ya, kepada kalau misalnya pemerintah berubah, ya alhamdulillah, ya. Tapi paling tidak sekarang ini pertama mulai dari diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ansyir asyiraka aqrata aqrabin. Ya mulai dari yang dari kita, dari keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Dan kita jangan hanya berpikir quantity, karena bisa jadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan baik katsiratan Pak. biidznillah. Pak, Jadi misalnya apa? Yang di ini sudah sini ini misalnya ada ya, ya begitu. Jadi saya berharap ya mungkin saya setuju 100% dengan karakter. Cuman karakter apa? Yang paling pokok saat ini yang harus dikembangkan itu memang tetap kejujuran, ya. Yang kedua keberanian, dan yang ketiga pengorbanan. Nah, kalau Oke. kita pemimpin nggak mau berkorban atau menciptakan korban, gitu loh. Nah, ya nggak bisa. Yang sekarang ini kan tidak menjabat, ya seperti yang disebutkan oleh Pak Erlangga, ingin mencari posisi, ingin mendapatkan, seharusnya kan harus kontribusi. Jadi dan harus menyayangi, kan ini kan tidak itu. Jadi Baik, tidak baik apa Pak Wahid. tidak ya. Jadi Kita itulah bahas ya dulu. mungkin ya Insyaallah karena kita terbatas, lanjut. ya. Oke, jadi ya mudah-mudahan apa gagasan tadi dari Pak Erlangga ini menjadi kesadaran kita semua itu. Jadi sekali lagi terima kasih telah menginspirasi dan memperkuat kesadaran kita akan pentingnya reformasi dan desain baru pendidikan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahid. Berikut Pak Jahrawi, mohon singkat-singkat saja. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini temanya menggelitik sekali. Dan selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa yang dihadapi masalahnya, pernah saya sampaikan, adalah kompleksitas masalah multidimensi hidup, dampak dari kapital liberalisme. Sehingga sekarang yang terasa masyarakat ini mengalami krisis eksistensi yang dalam hal ini terindikasi adanya konsumtif, materialis, individualis, apatis, dan machiavellis. Ini yang parah. Nah, untuk itu saya ingin sampaikan untuk mengkorelasikan bahwa Allah telah memberikan sistem pendidikan ilahiyah melalui kewajiban sholat. Dari sejak sebelum sholat sampai assalamualaikum, ini ruhnya sangat hebat, namun kebanyakan kata Allah fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Ini masalah. Oleh karena itu bagaimana KBPI nanti bisa mendesain pendidikan ini dengan internal
realisasi implementatif sholat agar nanti dengan sholat ini memang bisa maju sekaligus bisa bukan celaka tapi bisa selamat. Nah, untuk sistem pendidikan ilahiyah ini ternyata belum banyak yang memperhatikan dan ini saya praktekkan mulai dari keluarga ternyata bisa mengantarkan keluarga. Nah, mudah-mudahan nanti dari yang terhormat narasumber Kak Erlangga nanti bisa mengkorelasikan terkait dengan sistem pendidikan ilahiyah dari sholat yang diwajibkan itu adalah opsi solusi tuntas. Namun banyak orang yang belum memperhatikan sehingga Allah memberikan warning wawailulil musallin. Sebenarnya banyak yang ingin sampaikan namun karena waktu terima kasih, mohon maaf ya. Salam untuk semuanya, semoga awet tua, sehat, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jahrawi dari Bantul. Gimana Pak Erlangga, kita semuakan dulu atau masih ada waktu? Semuanya aja dulu. Oke, kalau gitu. Baik, Pak Agus Salim. Silakan Pak Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Bapak Profesor Ahmad Sugatmajaya, dan tentu saja saya merasa berterima kasih kepada narasumber tadi ini Pak Erlangga, yang saya rasa masalah inti di Indonesia sekarang ini justru pada pendidikan. Ini karena dampaknya ke depan memang. Satu hari saya menghadiri acara yang dihadiri oleh Dignas. Salah satu sambutan yang disampaikan adalah saat halal bihalal itu ingin membuat kurikulum satu mata pelajaran anti korupsi. Itu disampaikan dalam acara halal bihalal itu. Lalu saya coba diskusikan sama teman-teman yang lain juga waktu itu, bahwa kalau misalnya peserta didik itu ada ulangan mata pelajaran anti korupsi, katakanlah dapat nilai 100 misalnya, bisa dijamin enggak anak itu tidak korupsi? Ini sebab selama ini kesannya karakter itu disampaikan terlalu teoritis sekali, sehingga tidak mampu membangkitkan emosi peserta didik untuk bagaimana berkarakter yang baik. Nah, ini yang sering terjadi, dan guru sangat verbalistik sekali kalau kita lihat di situ, dan kita memang sangat kompleks sekali melihat soal ini. Kurikulum yang ada selama ini yang sering berganti-ganti, itu membuat juga guru kita ini tidak pernah pinter, Pak. Mau pinter diganti kurikulum, bodoh lagi. Jadi tidak pernah pinter jadinya. Akibatnya selalu mencari-cari. Ya, sekarang ini kita masih bertahan pada kurikulum merdeka, ataukah kurikulum merdeka belajar, atau belajar merdeka, tidak tahu saya itu. Jadi saya melihat ini masalah yang tidak mudah kalau melihat ini. Maka saya setuju sekali tadi disebutkan bahwa memang kompleks persoalannya, mulai dari soal keteladanan yang minim, kemudian adanya pergantian yang bertubi-tubi begitu rupa, dan tidak lepas dari persoalan-persoalan internal institusi pendidikan sendiri yang kadang-kadang juga tidak memberikan keteladanan soal karakter ini, karena di dalam proses-proses formal pendidikan itu kadang-kadang juga ditemui perilaku-perilaku yang sesungguhnya tidak mencerminkan karakter itu. Apakah itu dalam bentuk perlakuan yang tidak adil misalnya, ya itu kita rasakan betul. Sekarang ini sekolah-sekolah swasta, karena saya ini tinggal di Bekasi, itu banyak sekali yang mengalami penurunan drastis soal peserta didik. Sementara sekolah-sekolah negeri menambah kelas, dipaksakan untuk menampung bagaimana menerima siswa baru itu. Akibatnya lalu ya, macam-macam cara ditempuh. Inilah yang membuat persoalan jadi rumit sekali, Pak. Jadi saya melihat pola pendidikan kita memang harus ada pembenahan secara mendasar. Bagus. Masuk SDM-nya. Saya ada konsep persoalan ini, cuman tentu saja tidak pada forumnya kita berbicara di sini.
Sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam. berikutnya Pak Amir Faisal nanti yang lewat suara. Nah, setelah itu nanti kita beri. Silakan Pak Amir Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Kak Ahmad, terima kasih Prof. Menurut saya itu kesalahan konsep pendidikan ini sudah sejak di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Jadi di sana tidak ada konsep penciptaan seorang insan yang mau itu. Di sana hanya ada pembentukan. Jadi karakternya pembentukan watak hanya di situ. Padahal karakter itu bukan hanya substansi. Jadi menurut Robert Dill itu karakter itu adalah hierarki dari anatomi pembentukan manusia. Itu memang nanti ada enam hierarki di situ. Hierarki yang kelima adalah memang menciptakan karakter. Kemudian baru nanti karakter yang spiritual gitu. Ini udah bedil. Kemudian guru sendiri, guru itu sebenarnya ya leadersnya leader, karena Rasulullah SAW adalah dia pemimpin juga guru gitu. Nah ini yang kita perlu benahi. Juga seperti yang dikatakan oleh Tom Peters, mengatakan bahwa great leader don't create followers, but create more leaders. Jadi sebenarnya pendidikan kita ini jangan mencetak follower, jangan mencetak tadi SDM gitu, tapi kita mencetak leader gitu. Nah ini usul saya ini untuk KBPI sebelum membangun kurikulum itu sebaiknya ini cepat-cepat dulu membuat rekomendasi ke Dikdasmen untuk mumpung ini Pak Menteri ini adalah orang kita ya, Mina gitu, juga dia sekarang sedang mencetuskan sebuah konsep yang luar biasa, yaitu deep learning. Nah di situ kita bisa masukkan itu unsur-unsur bagaimana supaya pendidikan itu kita konsep untuk mencipta pemimpin, dan guru-guru itu harus membenahi mindset-nya dia sendiri jadi pemimpin gitu. Jadi leader itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Berikut ini Realme RMX 5000 ini siapa? Mohon disebutkan nanti ya, biar soalnya namanya nama merek. Baik, Ya, silakan. baik Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena HP-nya baru, jadi nama Hasyim Tasmodinoto belum terdeteksi di sini. Terima kasih waktunya untuk saya. Pertama, saya akan mengatakan bahwa konsep atau gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Kanda-Kanda ini sudah cukup luar biasa. Ada Cak Agus Salim yang cukup konsepsional, kemudian juga ada Pak Abdul Wahid Maktub, dan dari narasumber sendiri Pak Erlangga. Saya langsung pada persoalan praktek saja. Poinnya adalah selain kita bisa mencoba untuk mempengaruhi kebijakan di dalam pemerintahan kaitannya dengan kebijakan pendidikan, apa yang mestinya dilakukan oleh KBPI sendiri, menurut saya harus lebih konkret. Artinya KBPI sebagai penyedia support system kaitannya dengan pembenahan pendidikan ini, saya pikir perlu real, karena kita tidak bisa mengandalkan begitu saja dengan arus tantangan yang begitu besar pada anak-anak PI hari ini. Itu juga kita punya keluarga besar yang memiliki yayasan-yayasan pendidikan, tetapi tidak cukup terurus, apalagi bicara tentang persoalan konsep. Mereka memang pernah menjadi leader di daerah mereka masing-masing, tetapi karena problematika persoalan yang berkembang hari ini, kemampuan untuk mendesain sebuah profil pendidikan yang bermutu, yang kaitannya dengan bagaimana kemampuan untuk mengembangkan potensi umat ini yang kurang sekali. Contohnya salah satunya di Kediri ada Yayasan 4 Mei misalnya. Beberapa waktu yang lalu ada Ketua Umum Bang Nasrul datang dengan menawarkan sinergi yang bagus, tetapi ada masa lalu yang masih dipelihara. Dia tidak mau melebur di KBPI, tetapi ada semacam kebanggaan. Nah, ini sebenarnya juga hal yang
perlu dipikirkan. Kemudian ada lagi di Lamongan misalnya. Lamongan itu sudah cukup lebih lama lagi dari 4 Mei, lahir kurang lebih tahun sekitar 80-an. Ada Yayasan Catur Bakti di sana. Ini keadaannya compang-camping dari manajemen, dari softwarenya. Kalau hardware-nya sih relatif lah, tetapi sisi-sisi software ini yang memang harus segera dibenahi. Apakah itu betul-betul ada di bawah jaringan KBPI secara legal, atau mungkin yayasan-yayasan yang dibangun oleh KBPI? Nah, ini saya pikir perlu ada pikiran yang konkret untuk memikirkan mereka, karena itulah bagian dari aset yang tersisa, aset konkret KBPI untuk kemudian mengembangkan, memperbaiki pendidikan. Saya pikir poinnya itu aja, Bang Sukatmaja. Baik, Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Cah Hasim, kalau Lamongan saya pernah langsung ke sekolahannya, memang sedang diproses untuk bisa melebur ya. Saya sudah ketemu dengan ketua yayasannya ya. Tadi Pak Medi sudah present, apakah mau berlanjut? Setelah itu Pak Hadi Jasa. Gimana Pak Medi? Baik, kalau gitu Pak Hadi Jasa, silakan. Coach Hadi Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, tema hari ini memang menggelitik buat para kanda yang luar biasa ya, dan luar biasa sekali guru saya Pak Erlangga, pemaparannya dan lain sebagainya. Saya berharap mungkin obrolan ini selalu menjadi harapan-harapan aja ya, bahwa kayak tadi yang bicara lagi apa yang komen-komen, saya tertarik dengan yang Coach Agus, bahwa kita perlu duduk bareng untuk memastikan ini. Tetapi ketika kita bicara, kita harus ini pemerintah karena orang kita dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan oleh itu Master Coach ya. Persoalannya bukan itu menurut saya. Yang utama sekarang berapa jumlah KBPI yang ada di Indonesia. Kalau semuanya mengembalikan sistem pendidikan karakter ini dari rumah, lalu dari sekolahnya masing-masing dilakukan. Kalau menurut saya yang hilang di sekolah kita hari ini adalah soft skill-nya, adalah keteladanannya, adalah behavior-nya. Ya udah, saya sih berharap KB membuat sebuah pernyataan, ayo kita bangun dari keluarga kita, dari KBPI kita. KBPI kita banyak punya sekolah dan lain sebagainya, lalu bisa menjadi contoh. Kita lihat di Madura kemarin kejadian guru budi yang baru saja terjadi pada bulan Februari. Ini produk-produk hilangnya PSBB, produk-produk hilangnya PMP, yang hasilnya murid-muridnya seperti itu gitu. Jadi bicara pendidikan karakter, saya mungkin tidak bisa seperti Bang Amir ya, yang memakai referensi barat dan lain sebagainya. Yusuf Qaradawi dalam bukunya untuk modal pengajar dan lain sebagainya kan sudah jelas, kita di PI dididik dengan kitab-kitab, dengan buku-buku yang luar biasa. Bahkan pesantren-pesantren di Indonesia hari ini, banyak pesantren yang takut dengan sistem salap karena susah dan lama. Padahal tadi saya suka lagi kalimat pemateri kita hari ini, bahwa basisnya pesantren harusnya ya tadi kitab, basisnya pesantren ya Al-Quran. Tapi sekarang diambil yang gampang, tahfidz, karena mencari guru tahfidz tinggal mantau guru, dengerin muridnya membaca hafalan, selesai. Terus kolab, udah berbasis bahasa, teknologi dan sebagainya, tapi karakternya tidak dikejar gitu. Maka menurut saya harus mengembalikan bahwa sekolah adalah building habit, rumah adalah building habit. Siapa pelakunya? Ya orang tua dan guru. Bagaimana membangun sebuah, bukan punishment lagi, bukan aturan-aturan, tapi yang dibangun adalah kebiasaan baik, menebarkan kebaikan tadi. Itu saja sih saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Medi, gimana tadi? Masih berlanjut? Halo Pak Medi. Baik,
Saya kira langsung Pak Erlangga untuk merespon. Mudah-mudahan bisa memilah mana yang menjadi tanggapan, mana yang menjadi masukan. Silakan Pak Erlangga. Terima kasih banyak ya Kak Abdul Wahid, Pak Abdul Wahid, Pak Zahrawi, ya Pak Hashim, ya Pak Amir, ya tadi Coach, ya Adiasa. Ya. Jadi apa namanya, bagus sekali dan saya kira memang ini memang kita perlu menyamakan persepsi, ya menyamakan persepsi itu. Pendidikan itu harus kita mulai dari mana? Nah, pendidikan itu kan harus mulai, ya yang pertama adalah mulai dari diri, ya bagaimana kita sendiri harus memiliki karakter. Lalu kalau kita masih belum punya karakter, ya kita berusaha untuk mencari atau berusaha untuk menanamkan, membangun karakter pada diri kita. Kan kalau kita sudah terbangun karakter, kan kita bisa untuk kita bisa berdakwah. Berdakwah itu kan mulai dari diri sendiri. Suaranya Pak Erlangga. Ya, adu ilallah. Ya, kita kan harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kita memang kita bisa berdakwah kalau kita bisa memiliki karakter. Tapi memang karakter itu bukan berarti orang yang punya pemahaman yang kuat, tidak. Ya, karakter itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya kita masukkan di dalam diri kita, ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang itu yang kita masuk, kita mengacu kepada karakter siapa, ya memang karakter Rasulullah. Lakana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Tapi kan di situ kan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya, orang yang senantiasa yarjullah, ingin bertemu dengan Allah wal yaumal akhir. Jadi memang tanamannya yang kita tanamkan di dalam hati kita adalah yarjullah wal yaumal akhir. Bahwa hidup itu memang kehidupan ini tidak segala-galanya, tetapi kehidupan ini adalah dalam rangka mengantarkan kita kepada menuju al-yaumal akhir, ya. Dan itu konteks makro walaupun konteks mikro. Lalu sekarang metodologi, bagaimana metodologi mengimplementasikan pengembangan karakter? Memang mulainya dari mana? Mulai dari diri sendiri, yang kedua dari keluarga, ya. Mulai dari ailiyah, dari keluarga. Lalu kemudian masuk ke dalam sosial, ya, kehidupan, masuk ke dalam kehidupan bersama di masyarakat kita, ya. Jadi itu, tapi memang kita harus. Nah, sekarang siapa yang harus kita kembangkan? Memang harus kita kembangkan tokohnya, ya, tokoh untuk membangun sosialisasi, tokoh pendidikannya lah, untuk membangun karakter. Ya, tokohnya siapa? Ya guru dan orang tua. Lalu kalau orang tua masih belum berkarakter, ya bisa digantikan kepada posisi guru. Nah, kalau guru nggak ada, repot kita. Ya kan, guru atau sekolah itu kan dia substitute institution. Jadi dia institusi pengganti dari rumah, dari keluarga. Itu namanya guru. Substitute institution. Jadi institusi yang pengganti. Makanya guru itu, nah lalu sekarang gimana? Guru kita menangis. Guru digaji 500.000, 1 juta, 1,5 juta. Ya, itu yang apa namanya? Bagaimana kita mau bisa menguatkan karakter guru kalau dia sendiri dengan dirinya sendiri sibuk dengan masalahnya yang tidak tertangani.
Oleh karena itu menurut saya sekarang mungkin kalau strategi yang paling bagus adalah bagaimana kita membeli guru agar guru itu betul-betul guru-guru yang memiliki tingkat kesejahteraan yang bagus. Sekarang lalu peran negara gimana? Negara nggak bisa jamin karena uangnya nggak ada, ya. Negara nggak bisa jamin. Atau gaji pegawai negeri guru, ya, atau pegawai negeri gajinya 0 tahun sarjana 2,7 juta. Apakah itu bisa mengcover pembiayaan hidup? Nggak bisa. Kalau di Jerman, guru itu kalau dia pensiunan guru itu dia orang kaya raya, bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri pokoknya sepanjang hidup dia setelah dia pensiun karena memang kaya. Gaji tertinggi di Jerman ya guru. Yang kedua hakim, gitu ya. Jadi ini yang barangkali mungkin kalau mau kita bangun bagaimana memiliki karakter, kita harus membeli guru. Ya, guru itu betul-betul kita cover. Nah, bagaimana cara mengcovernya? Ya, kita memang harus punya bisnis, ya, punya bisnis yang kuat. Ya, orang seperti Abdurrahman bin Auf-nya bisa mengcover, ya kan? Ya, lalu kemudian bisa punya Utsman, Abu Bakar, Umar. Itu di sekitar Rasulullah itu orang-orang kaya semua. Ya, yang memang karakter guru, karakter pendidik, karakter ini ya seperti Ali. Ali memang orang pintar, orang yang berkarakter, tapi pintar berkarakter menjadi referensi, ya. Makanya riwayat hadis yang mengacu kepada Rasulullah sebelum Rasulullah ya banyak dari Ali, hadis dari Ali. Ya, jadi ini yang menurut saya kalau mau kita ubah ya negara ini, kita ubah gurunya. Nah sekarang negara nggak ada. Negara, kalau saya cenderung gini, efisiensi sekarang, efisiensi negara misalnya sampai 50%, itu bangun bagaimana yang pertama adalah bisnis. Bangun pendapatan negara semua untuk bisa mengembangkan pendapatan negara. Habis itu perhatiin guru. Nah, kalau misalnya Malaysia sekarang bisa lebih maju dari kita, kenapa? Yang ditanam, yang dikembangkan adalah SDM, guru dulu. Ngambil guru-guru yang hebat-hebat dari Indonesia, ya, profesor, doktor, ya, dosen-dosen dan guru-guru dari Indonesia. Setelah maju, sebagian gurunya, guru dari Indonesia nggak balik lagi ke Indonesia karena ke Indonesia miskin. Ya, sebagian tetap di Malaysia. Nah, ini barangkali menurut saya memang pengembangan sumber daya manusia. Kenapa sekarang Amerika atau Israel? Israel itu kan nggak punya apa-apa, tapi dia punya kehebatannya teknologi. Ya, negara-negara besar, negara-negara hebat itu karena teknologi. Teknologi siapa? Ya, produk dari guru. Jadi mengajarkan anak-anak ke sains dan teknologi. Tapi memang harus yang berkarakter, jangan karakter seperti Israel kerjanya ngebunuhin orang kan gitu. Nah, menurut saya itu kalau misalnya ini mau kembangkan, yaitu mohon izin Pak Kak Ahmad, ya saya harus udah diteleponin berkali-kali, ada acara lagi. Kebetulan saya lagi di Makassar ini. Ya. Mohon izin kalau boleh berkenan saya cukupkan, dan saya kira memang ini perlu kita masalah pendidikan ini perlu menjadi pembahasan bersama-sama dan bagaimana cara solusi ya yang bisa kita kembangkan. Bahkan menurut saya KBPI itu perlu mengembangkan aspek pendidikan. Jadi jangan politik boleh, tapi politik untuk mempengaruhi kebijakan. Ya, ekonomi juga harus kita kembangkan, ekonomi KBPI, harus resources yang ada di KBPI bagaimana mengembangkan agar ekonomi para anggotanya juga berkembang. Ya, nanti kita duduk bareng bersama, ya. Baik. Betul. Mohon Setuju, maaf Prof. yang sebesar-besarnya saya mohon izin, dan di lain waktu kita bisa sambungkan kembali. Baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Terima kasih. Erlangga. Pak Erlangga luar biasa. Siang ya.
sudah jam 8 kalau di Makassar ya. Mungkin terima kasih, semoga bermanfaat atas materinya pada pagi hari ini. Banyak inspirasi yang bisa kita kembangkan. Mudah-mudahan nanti bersedia terlibat dalam perumusan pendidikan di KBPI. Kebetulan KBP sudah mendirikan beberapa sekolah di provinsi-provinsi ya. Baik, Kanda, Yunda, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf atas tugas yang ditugaskan oleh Pak Asep untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih, luar Selamat. biasa. Ya, selamat luar biasa. Bisa duduk bareng nanti kita ngobrol. Terima kasih. Selamat. Terima Nanti kasih moderator. rekamannya ya, rekaman yang itu di like dan di share, dikasih jempol. Saya lihat rekaman yang dari Sip. KBRI nggak pernah ada yang merespon. Baik, Oh, terima kasih iya. Pak Betul, Erlangga. Bang. Sampai ketemu lagi nanti di darat ya. Terima Assalamualaikum. kasih. Saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Waalaikumsalam. Erlangga. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Baik, tadinya saya mau minta Mas Tris untuk merespon nih. Ya, tapi mungkin lagi sibuk juga beliau. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Makasih. Amin. Ya, Ya. mari Pak. Ya, Semangat, Pak Johari. Ini. Nah, Ya, izin dulu. Ya, ini Kami Pak dapat Mubin. kedengaran Pak. tadi ngomongnya. Allah. Agus Salim Ya. masih ada Itu di forum nggak? Agus Lamongan Salim. itu Apa kabar yang di Agus? Lamongan itu saya Ya, Bang, gimana, Bang? langsung itu dengar. Iya. Terakhir kemarin itu saya memang dimintai pikiran-pikiran teman-teman di sana dan menjalani mengalami kebuntuan-kebuntuan memang, dan itu memang harus kita bantu dari luar, Bang Kukatman saya. Ya. Pak Maul, rekamannya sudah selesai belum? Ya, silakan yang mau curhat-curhat mumpung ada waktu.